waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Terus nggih. Wa an Umar, dan diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qasama, membagi, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasman, dengan sebuah pembagian, fakultu, maka qasman dengan satu bagian, Rasulullah membagi satu bagian untuk Sayyidina Umar maksudnya. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ghairu haula'i kan wa haqqu bihim minhu. Wahai Rasulullah, selain mereka yang diberi bagian itu masih banyak orang yang lebih berhak menerimanya daripada mereka. Qala, Nabi bersabda, innahum khayyaruni baina ayyasaluni bil fuhshi fa'utiyahum aw yubakhiluni walastu bibakhilin. Rawahu Muslim. Oh, maaf, bukan memberi kepada Sayyidina Umar, tapi tetap beliau membagi satu bagian. Sayyidina Umar punya komentar, ada banyak orang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan daripada mereka ini. Terus Nabi menjawab, sesungguhnya mereka menawarkan kepadaku antara mereka akan minta kepadaku dengan paksa, kemudian aku memberikan kepada mereka, atau mereka menganggap aku kikir, padahal aku bukanlah orang yang kikir. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini kadang dihadapkan pada situasi di mana kalau kita tidak memberi, itu dikhawatirkan nanti ada anggapan kita itu pelit, dan itu bisa merusak reputasi kita. Tentu dalam konteks Nabi kita Muhammad SAW, Nabi tidak mungkin riya ya, Nabi nggak mungkin sum'ah, Nabi nggak mungkin ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Tapi memang beliau orangnya tidak pelit, memang beliau. Tapi ada situasi di mana sebenarnya orang-orang itu meminta kepada beliau kadang secara paksa, yang walaupun tidak memaksa pun beliau akan memberi. Dan ada masa di mana kadang beliau ya tidak suka kalau digitukan itu. Tapi beliau tetap memberi karena tadi jangan sampai ada stigma buruk bahwa beliau itu adalah orang yang pelit. Saya ulang, Nabi tidak mungkin riya ya. Jangan bayangkan Nabi riya semua. Tapi kalau kita punya pikiran yang sama, ada kemungkinan kita riya, ada kemungkinan kita sum'ah. Tapi saya mau terangkan dulu, ini penting ini. Dalam konteks Nabi ya, yang saya pahami dalam konteks Nabi itu gini. Nabi ini kan pembawa risalah, mengajarkan wahyu Allah. Pembawa wahyu Allah ini jangan sampai kemudian disalahpahami secara salah oleh sebagian orang. Jadi sudah salah pahami secara salah lagi, dengan anggapan yang kemudian menyebar ke seantero jagat bahwa sang Nabi ini seperti yang dianggap oleh mereka ini. Seperti yang kita ketahui, Nabi itu kalau masalah pribadi, beliau itu tidak pernah sibuk mengklarifikasi. Tapi kalau berkaitan dengan institusi kerasulannya, itu beliau sangat memperhatikan hal itu, karena beliau adalah pengemban risalah, pembawa risalah. Jadi jangan sampai kemudian dakwah beliau nggak dianggap gara-gara anggapan buruk yang salah tentang beliau. Makanya beliau amat sangat menjaga kehormatan institusi kerasulannya, bukan pribadinya. Bisa dipahami nggih? Nah,
Saya pernah baca manaqibnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu suatu saat ketika berlayar mencari ilmu, beliau membawa uang 1.000 dinar. Beliau membawa uang 1.000 dinar dan di kapal itu nggak ada yang tahu bahwa beliau membawa uang 1.000 dinar. Suatu saat beliau ngobrol dengan nahkodanya, semacam kaptennya, kapten kapal itu. Karena saking dekat dan akrabnya, Imam Bukhari cerita, nggak ada yang tahu saya bawa uang 1.000 dinar. Dia bilang gitu, saya membawa uang 1.000 dinar, nggak ada yang tahu kecuali kamu. Rupanya si nahkoda ini orangnya khianat, orangnya bukan orang yang amanah. Tiba-tiba dia teriak di kapal itu, uang saya 1.000 dinar hilang, uang saya 1.000 dinar hilang, ayo kita geledah semua, barangkali ada di antara kalian yang membawa uang saya 1.000 dinar dengan ciri-ciri gini-gini. Karena Imam Bukhari cerita apa adanya. Dengan sikap Imam Bukhari diam-diam membuang uang 1.000 dinarnya itu ke laut. Begitu digeledah semua penghuni kapal itu tidak ditemukan uang 1.000 dinar itu. Terus kemudian si nahkoda itu berkata kepada Imam Bukhari, kamu kemana kan uang kamu kok bisa nggak ada sama sekali? Kata Imam Bukhari, sudah aku buang ke laut. Saya tidak ingin mempertaruhkan kehormatan hadis Nabi hanya gara-gara saya dituduh sebagai pencuri. Imam Bukhari kan membawa hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai itu terjadi, ada tuduhan Imam Bukhari misalnya mencuri, itu reputasi hadis takutnya jatuh, hadis yang dibeliau maksudnya, sehingga kemudian beliau tidak akan valid lagi menjadi ulama ahli hadis yang hadisnya bisa dipercaya. Dan kata beliau, saya bukan orang yang bodoh yang kemudian akan mempertahankan uang 1.000 dinar demi kehormatan hadis Rasulullah Muhammad SAW, kata Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu bukan sedang menjaga kehormatan pribadinya, tapi beliau sedang mengemban amanah membawa hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah kenapa kemudian para ulama itu, umumnya para ulama itu kadang ada yang bersikap betul-betul menjaga kehormatan ilmu, bukan karena sombong, tapi karena demi menjaga wibawa ilmu. Contoh misalnya Imam Malik. Imam Malik itu terkenal sebagai ulama yang kalau keluar kamar itu sudah rapi, dengan pakaiannya yang serba bagus. Imam Malik itu kalau ngajar di kursi yang besar kayak semacam singgasana. Bahkan para raja itu, beberapa anaknya Raja Narus itu kalau ngaji sama Imam Malik itu di bawah duduknya. Imam Malik mengatakan, ini tidak untuk saya, kata beliau, ini untuk wibawa ilmu. Maksudnya ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membaca penjelasan Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, salah seorang muhaddis di Tanah Haram itu. Beliau itu dengan pakaiannya yang bersurban, berjubah itu, beliau mengatakan, saya melakukan semua ini demi menjaga wibawa ilmu, kata beliau. Jadi bukan semata-mata untuk sombong-sombongan, tapi demi menjaga wibawa ilmu. Ilmu apa? Ilmu qala Allah, qala Rasulullah Muhammad SAW, dan qala sahabat. Jadi ilmu agama lah kalau bahasa kita. Nah, makanya seorang ahli ilmu, terutama ilmu agama, dia harus bisa menjaga kehormatannya. Tidak boleh sembarangan mereka berbuat sesuatu yang bisa merendahkan ilmu. Ini bukan soal masalah kepentingan pribadi, tapi demi supaya dakwah itu didengar, demi supaya dakwah itu didengar. Maka kadang ada masa ya di mana kita harus bisa manteskan pakaian, itu istilahnya gitu. Harus bisa manteskan apa? Pakaian. Nah, termasuk nanti berkaitan dengan yang lain-lain. Jadi apa yang Nabi lakukan ini dalam konteks untuk menjaga wibawa ilmu, untuk menjaga wibawa ilmu dalam hal ini. Bisa dimengerti ya? Nah, itu dalam rangka untuk itu. Tidak. Nah, gini, bagus.
Bersyukurlah pada Allah, sikap para sahabat berbeda-beda. Nabi sendiri pun, Nabi itu dikenal punya pakaian-pakaian khusus di saat-saat tertentu. Saat Idul Fitri, Idul Adha, saat menjadi hakim, saat berperang. Tapi Nabi juga punya baju keseharian yang tambalannya sampai 14. Maka para sahabat Nabi itu juga macam-macam. Ada para sahabat Nabi itu yang pakaiannya itu istimewa. Sebenarnya yang istimewa itu ya termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu di antara 4 sahabat itu. Yang pakaiannya dikenal sederhana itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi bukan berarti beliau tidak punya pakaian kebesaran, tetap punya pakaian kebesaran. Hanya kesehariannya beliau seperti itu. Nah, yang mau saya garis bawahi begini. Di antara ulama 4 madhab itu pun itu juga sama. Imam Hambali itu dikenal ulama yang pakaiannya sederhana. Teman-teman beliau, murid-murid beliau banyak dari kalangan orang-orang miskin itu banyak. Yang duduk di majelis beliau itu banyak. Itu Imam Hambali. Beliau bukan miskin karena terpaksa ya. Karena kalau beliau mau, beliau dapat fasilitas dari negara untuk bisa menjadi kaya. Tapi beliau memilih hidup sederhana. Imam Syafi'i termasuk yang rapi walaupun tidak semegah gurunya gitu ya. Imam Hanafi beliau seorang pedagang kaya raya, beliau juga termasuk yang berpenampilan bagus. Jadi intinya kita bersyukur pada Allah, ulama kita ya macam-macam. Mungkin kalau di Indonesia itu kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh kita yang dengan pakaiannya yang istimewa, ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi juga ada yang banyak pakaiannya sangat sederhana, ya sah-sah saja. Silakan madhabnya dipilih saja. Nah, kalau saya pribadi nempak-nempak teman-teman. Kadang ya pakaian biasa, kadang dituntut bagus ya saya harus pakai pakaian bagus. Kalau saya pakai pakaian bagus itu biasanya ya itu tadi sampai untuk menjaga wibawa ilmu, ya menghormati yang ngundang juga. Menghormati yang ngundang juga. Ya, kembali pada niatnya gitu. Jadi ditata niatnya saja. Tentu jangan riya karena ingin dipuji oleh makhluk, tapi semata-mata karena Allah, atau untuk menjaga wibawa ilmu, wibawa agama ini dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Jubair bin Mut'im, kalau maaf ya, kalau saya pribadi itu memang dari sejak masih di Surabaya itu sering, alhamdulillah saya itu sering lupa kalau saya itu ustadz, sering lupa saya alhamdulillah. Jadi ya biasa-biasa aja, alhamdulillah. Kan ada orang itu yang sangat sadar kalau dia itu ustadz, itu ada. Saya tidak mengatakan jelek loh ya, enggak. Masing-masing orang punya gayanya sendiri-sendiri. Cuma kalau saya pribadi itu memang sering lupa kalau saya itu ustadz, itu aja. Dari masih di Surabaya sampai sekarang sering lupa. Ya kadang ya alhamdulillah sering lupa. Jadi lebih ingat kalau saya ini manusia gitu aja. Lebih ingat kalau saya ini manusia gitu. Cuman memang saya sering berkalkulasi berkaitan dengan menjaga wibawa ilmu. Jadi maaf ini contoh aja ya. Kalau kita bicara wibawa ilmu ya, misalnya ilmu agama yang Allah amanahkan ke saya. Kadang saya berhadapan umumnya saya berusaha umumnya itu kalau berhadapan dengan seseorang itu ya saya merendah gitu. Umumnya, kenapa lagi dia lebih tua dari saya, umumnya merendah. Kenapa? Karena memang bawaan dari bayi mungkin saya itu memang modelnya kayak gitu. Tapi ada masa kadang orang itu songong. Ada masa kadang orang itu songong. Itu tidak jarang ketika orang songong depan saya itu, di saat saya merendah dia kok songong. Itu terpaksa saya begini. Ada masa begitu. Itu dinamis saja, dinamis. Tapi standarnya saya selalu insya Allah saya berusaha untuk Jawa Timur kata ya sehingga umumnya gitu, umumnya. saya nggak ikut-ikut. Walaupun saya nggak setuju, iya. Jadi saya itu umumnya standarnya gitu, umumnya. Mungkin jenengan yang kenal saya kan modelnya gitu. Tapi ada masa di mana kadang saya begini. Ketika ada orang yang modelnya rodok kadang saya itu seperti itu. Kadang kenapa saya untuk menjaga wibawa ilmu, Jadi kadang ya itu namanya menyombongi orang yang sombong sedekah. Silakan. Bukan sahabat Abu Hurairah. Imam Bukhari.
beliau nggak cerita karena akrab dengan si si nahkoda itu, ya keceplosan ngomong. Nah, keceplosan orang kan, Imam Bukhari kan orangnya baik, orangnya polos. Beliau nggak cerita, terus pas saking akrabnya mungkin ya keceplosan ngomong. Tapi disitulah reputasi Imam Bukhari teruji, bahwa beliau tidak takut kehilangan uang 1.000 dinar itu demi menjaga kehormatan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, artinya di mata Imam Bukhari uang segitu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW itu. Itu saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Saya itu kalau menghibur diri itu ya gitu juga. Ada orang lewat dengan mobil mewah gitu, saya kan naik motor. Saya bertanya, ya Allah, alhamdulillah, Al-Quran yang saya hafal jauh lebih mahal daripada mobil itu. Saya gitu aja. Ya kan itu kita kan kalau kata para ulama, kalau kamu tidak bisa menyaingi seorang dalam masalah dunia, maka saingi dalam masalah akhiratnya. Tapi jadi beda masalahnya ketika yang naik mobil mewah itu adalah penghafal Quran juga. Tapi paling enggak pede lah, pede. Dalam Islam, pede dengan anugerah Allah berkaitan dengan agama itu dipuji. Sehingga pernah di masa Nabi itu ada seseorang aukamakal dalam sirah dia berjalan gagah. Jadi dia baru masuk Islam, saking senengnya dia dengan Islam itu sampai jalannya itu gagah. Kata Nabi, ini jalan yang Allah tidak suka sebenarnya. Cuma karena dia bahagia dengan Islamnya, bangga dengan Islamnya, maka Allah tidak mempersoalkan jalannya orang itu. Jadi ada orang-orang tertentu itu ketika berjalan di muka bumi itu membusungkan dada bukan karena sombong, tapi karena merasa bangga sebagai seorang muslim. Bahagia bertuhankan Allah. Bahagia bertuhankan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita pede sebagai seorang, bukan sombong lah ya, pede sebagai seorang muslim. Jadi percaya diri sebagai seorang muslim, itu justru Allah senang. Maka kita itu jangan minder ketika berhadapan dengan orang di luar Islam dengan aneka konsep mereka itu, karena Islam itu unggul. Tapi memang kita harus memahami betul konsep Islam itu supaya kita itu bisa menunjukkan unggulnya Islam di hadapan mereka. Makanya harus banyak belajar memang. Ya paling enggak kita bangga atau bahagia dengan keyakinan kita itu, bahwa kita ini menjadi hamba Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW dan menjadi seorang muslim. Hari ini kan kadang tidak semua orang kemudian bisa menunjukkan kebahagiaannya itu. Padahal Allah itu senang kalau kita ini menampakkan kebahagiaan itu dengan firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kadang orang mau assalamualaikum aja enggak pede. Mau nyebut nama Allah enggak pede. Terserah yang di atas. Pede aja, ya ini semua karena Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Kita tampakkan bahwa kita bahagia dengan Islam kita. Ya tentu tunjukkan juga dengan perilaku sebagai dakwah ya. Jadi tidak hanya sebatas pada ucapan, tapi juga tindakan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair bin Mut'im. Diceritakan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya beliau qala berkata, bainama huwa yasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunainin fa'aliqal a'rabu yas'alunahu hatta tarruhu ila samuratin fa khutifat ridauhu fawaqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'tuni ridai falau kana li adada hadhihi al-idahi na'aman laqasamtuhu bainakum summa la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabbanan wala jabanan. Rawahu al-Bukhari. Ketika dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika ia berjalan-jalan bersama Nabi kita Muhammad SAW sepulangnya dari perang Hunain. Oh ini kola tadi itu kelebihan itu. Di buku ada kata kola nggak setelah Jubair bin Mut'im? Tidak ada kata kola di bahasa Arabnya, nggak ada ya? Ya benar, ini kelebihan berarti kata kola ini kebanyakan ya. Yang betul langsung bainama ya, bainama huwa yasiru ya, betul ya. Nggih.
Saya merasa janggal kok ada tiba-tiba qol tapi kok bainama. Nggih pun lanjut. Bahwasanya suatu ketika ia berjalan-jalan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulangnya dari perang Hunain. Kemudian ada orang-orang Badui. Maaf, lebih tepatnya A'rabi, beda ya. Badui sama A'rabi itu beda. Kalau A'rabi itu orang Arab kampung dan dia punya desa. Kalau Badui itu orang kampung yang nomaden, tidak punya kampung dia. Orang desa, keso-keso tapi tidak punya kampung. Iya, nomaden dia, pindah-pindah. Dia bisa orang Arab, bisa orang non-Arab. Bisa orang Arab, bisa orang non-Arab. Itu Badui namanya. Ini A'rabi, orang Arab kampung. Jadi bukan orang Badui, bukan, ini orang Arab kampung. Kemudian ada orang Arab kampung menarik-narik beliau dan meminta bagian sehingga mereka memaksa beliau ke suatu pohon dan menyambar mantelnya. Ini wong desa kurang ajar. Nabi ditarik-tarik mau diminta apa yang ada pada diri beliau termasuk mantelnya itu. Nah, dulu itu kalau ada orang kampung zaman Nabi dulu itu dikenal orangnya itu bedigasan, nggak ada adab, liar mereka itu. Tapi mereka itu sering datang di majelis Nabi kita Muhammad SAW dengan aneka tingkah polahnya itu. Ya kurang ajar itu. Tapi menarik, ini hikmahnya kata para ulama. Gara-gara orang A'rabi itu ada banyak persoalan hidup yang terkuak dalam hadis itu gara-gara pertanyaan mereka. Para sahabat yang priayi kan tidak berani, orang priayi kan tidak menfilter omongannya kan. Orang Badui, orang A'rabi itu nggak pernah menfilter omongannya. Lek ngomong pokok mangap ndonok saringane. Asal mangap. Nah, tapi gara-gara mereka itu ngomongnya nggak ada filternya, kadang nanya sama Nabi itu hal-hal yang aneh pun ditanyakan gitu loh. Sehingga ada banyak hal yang tidak terungkap itu menjadi terungkap gara-gara orang Badui, orang A'rabi nanya gitu. Paham maksudnya? Itu hikmahnya. Tapi kurang ajar mereka itu, Bang. Akhlaknya buruk akhlaknya itu. Tapi gara-gara mereka banyak hal yang tidak terungkap menjadi terungkap gitu. Itu diantara hikmahnya, Dan mereka bukan jahat, cuman orangnya polos tapi lost doll. Allahu Akbar. Enggak usah dikaitkan dengan ST ya. Ini balik. Terus kemudian maka Nabi kita Muhammad SAW berhenti dan bersabda, kembalikanlah mantelku itu, kata Nabi. Sungguh seandainya aku mempunyai ternak sebanyak pohon berduri, atau pasti aku sebanyak pohon berduri itu pasti aku bagian kepada kamu sekalian, dan kamu sekalian tidak akan mendapatkan aku sebagai orang yang kikir. Aku bukanlah seorang yang pembohong dan aku bukan seorang yang jabban dan pengecut. Rawal Bukhari, hadis Al-Bukhari. Ya, pertama gini yang kita pahami dulu ya. Nabi itu orangnya bukan tipe orang yang jaim, Nabi itu orangnya. Saat Fathu Mekah itu. Kenapa? Ini kan Hunain kan berkaitan dengan Fathu Mekah. Karena ketika Fathu Mekah itu ada dua wilayah yang belum takluk ya. Hunain dan Taif. Nabi bergerak menaklukkan Taif terlebih dahulu, Hunain terlebih dahulu baru Taif. Sebab kenapa orang-orang Mekah saat itu berbondong-bondong masuk Islam sebagaimana firman Allah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata para ulama di antaranya adalah orang-orang Mekah itu penasaran Muhammad kayak apa? Apakah dia sombong seperti raja Persia dan Romawi? Apakah dia jaim seperti raja Persia dan Romawi? Apakah dia berkemewahan seperti raja Persia dan Romawi? Ternyata orang-orang Mekah itu melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti yang mereka bayangkan ternyata. Ternyata Nabi itu orangnya dekat dengan orang-orang tua, orang-orang miskin, anak-anak. Itu semua Nabi dekat dengan mereka itu tanpa sekat. Jadi Nabi itu ternyata tipe pemimpin yang enggak jaim. Nabi itu. Maka tadi ketika orang-orang Badui ketemu dengan Nabi secara leluasa kadang ngerubuti Nabi gitu loh. Karena dia tahu Nabi ki wonge apik wong. Padahal kalau beliau mau kan tinggal mengerahkan Umar, ayo sikat ini orang-orang Badui, orang-orang Arab ini.
Tapi Nabi tidak begitu. Beliau melayani mereka, bahkan di antara tadi itu, ayo kembalikan mantelku, ayo ojo dipek ini. Nih. Aku udah duwe maning soalnya kata Nabi, saya nggak punya lagi soalnya kata Nabi. Kalau aku punya tak nengi sampean. Sehingga kalian akan tahu bahwa ini bukanlah seseorang yang pelit, bukanlah seorang yang membohong, dan bukanlah seorang yang suka ingkar janji, penakut kata Nabi. Jadi penegasannya adalah pada bahwa Nabi itu bukanlah seorang pembohong, Nabi itu bukanlah seorang yang pelit, dan Nabi itu bukanlah seorang yang penakut, pengecut, bukan. Dan di sini ditetapkan bahwa menunjukkan betapa Nabi itu akrab bahkan dengan rakyat jelata sekalipun. Bahkan dengan orang yang akhlaknya buruk pun Nabi bisa dekat sekali. Karena kita kalau baca dalam sirah Nabi itu ketika kumpul dengan para sahabat itu macam-macam. Ada yang gedabrus ya ada. Omongannya macam-macam. Saya baca dalam sirah itu, Nabi itu kalau sahabat cerita yang aneh-aneh Nabi mendiamkan, kecuali mulai bengkok. Kata dalam riwayat itu, kalau kata sahabat cerita begitu, kalau kami udah mulai ngomongnya bengkok baru diluruskan. Misalnya mulai memberikan lakop yang nggak benar, misalnya julukan-julukan yang nggak benar, itu Nabi mulai meluruskan. Pokoknya selagi mereka bercandanya masih benar, Nabi tidak masalah. Tapi kalau bercandanya udah mulai kelewatan, atau sampai menghina itu sudah mulai ditegur oleh Nabi itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat, kalau kami tertawa, Nabi juga ikut tertawa. Kalau Nabi pokoknya Nabi itu orangnya sama sahabat itu akrab lah. Itu begitu. Namun walaupun beliau akrab dengan para sahabatnya, boleh kata hampir tidak ada sekat kalau bahasa kita. Namun beliau adalah orang yang tetap ada masa di mana wibawanya itu ditampakkan oleh Allah, sehingga musuh pun bergetar menghadapinya. Walaupun beliau itu tidak jaim orangnya. Kenapa ya? Karena Allah berkehendak ada haibah, ada wibawa di situ. Jadi wibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan pernah baca riwayat tentang Nuaiman, itu sahabat Nabi yang sering ngerjain Nabi. Ya Rasulullah, ada makanan, ayo kita makan. Begitu selesai makan, kata Nabi, kata Nuaiman, ya Rasulullah silakan dibayar. Loh, lagi piye ta? Ternyata Nabi dipaksa traktir dia misalnya. Ya Nabi nggak marah, ya biasa. Dikerjain sama Nuaiman itu. Allah, Nuaiman itu sahabat Nabi yang senang mabok. Dia maboknya nggak mau di diskotik, maunya maboknya di masjid di depan Rasulullah Muhammad SAW. Ya sama Nabi dicambuk, karena Nabi kan amir, pemimpin, dicambuk 80 kali. Kalau orang mabuk kan cambuk 80 kali. Yang nyambuk sahabat Al-Qujunya lah. Pernah suatu saat ada orang mencambuk Nuaiman itu sambil melaknati Nuaiman. Kata Nabi, la tal'anu, jangan kamu laknati dia. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada sahabat Nabi itu yang begitu itu ada. Ada ya, yang model begitu. Itu Nabi nanti akhirnya tobat. Tobat di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Allahu akbar. Pun lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah mengurangi sedekah itu min malin, harta. Jadi harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambah pada seorang hamba dengan memaafkan itu kecuali kemuliaan. Jadi kalau ada orang senang memaafkan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah, dan tidaklah merendahkan diri atau tidaklah berendah hati seseorang itu karena Allah, illa rafa'ahu Allah azza wa jalla, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadisnya rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Pertama, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Saya pernah cerita di sini ya tentang seseorang yang rajin sedekah tapi bangkrut, pernah ya? Belum pernah? Oh, belum pernah ya. Jadi saya pernah presentasi masalah zakat di Masjid Subul Salam di Pondok Cipta itu.
sama di Masjid Al Ihsan, tapi yang di Jakapermai, bukan yang di Pondok Timur Mas yang tadi itu kan, yang di sini, yang di Jakapermai. Nah, setelah saya presentasi tentang zakat itu, ada 2 orang yang menemui saya di masjid yang berbeda ya, dengan orang yang berbeda. 2 orang menemui saya. Jadi di Subul Salam 1 orang, di Al Ihsan 1 orang. Dia ceritanya sama, qadarullah, ceritanya sama. Dia ngomong gini kurang lebih, prolognya gini. Ustadz, berarti selama ini saya nggak pernah zakat, Ustadz. Dia bilang gitu. Berarti selama ini saya nggak pernah zakat. Saya bilang, ya udah Pak, tobat, saya bilang gitu. Mulai sekarang Bapak bayar zakat, saya bilang gitu. Apa jawaban beliau? Saya bangkrut Ustadz sekarang. Selama ini saya cuma sodako. Sekarang saya bangkrut Ustadz. Coba Bu, bayangkan, rajin sodako, bangkrut coba. Gimana menjelaskan ini? Rupanya selama ini beliau cuma sodako, nggak pernah zakat. Memang beda Ustadz, beda secara fikih beda. Zakat hukumnya wajib, sodako hukumnya sunnah. Zakat itu malun makhsusatun, harta yang tertentu. Zakat itu adalah amwalun makhsusatun, harta yang tertentu. Tertentu pelakunya, tertentu mustahiknya, tertentu jenis hartanya, tertentu jumlahnya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah oleh siapa saja, untuk siapa saja, sebagaimana niatnya masing-masing, dan jenis harta apapun bisa disedekahkan. Secara umum gitu. Kalau zakat tertentu. Dan hukumnya sunnah gitu. Jadi, rupanya selama ini dia nggak ngerti ilmunya zakat, rajin berbagi sedekah tapi bangkrut. Oh, saya bilang ya berarti kesalahan Bapak di sini, saya bilang itu. Itu ibarat orang rajin qobliyah subuh tapi nggak sholat subuh. Rajin puasa Senin Kamis tapi nggak puasa Ramadan. Terus akhirnya saya bilang sama beliau, ya udah Pak, ditobati masa lalu Bapak yang nggak zakat itu, padahal wajib zakat itu. Sekarang, mulai sekarang Bapak setiap kali sedekah niat gini, ya Allah, saya niat bayar zakat saya dulu yang tidak saya keluarkan itu. Itu di fikih sunnah arahannya begitu. Jadi zakat dulu yang tidak kita keluarkan. Sekarang kalau tiap kali kita ngeluarin duit, niatnya ya Allah, saya niat bayar zakat mal saya yang dulu tidak saya keluarkan. Saya nggak tahu dua-duanya, tapi salah satunya cerita ke saya. Sejak dia begitu kalau sedekah, dia niat apa namanya, bayar zakat dulu yang pernah dia tinggalkan itu. Kok sekarang alhamdulillah dengan izin Allah itu keadaan ekonominya diperbaiki oleh Allah itu, yang mengamalkan itu. Jadi saya sarankan pertama tobat, minta ampun pada Allah. Sekarang sampean ganti zakat sampean yang dulu enggak dikeluarkan itu. Nah, kalau di fikih sunnah kan maksudnya dalam kategori hutang itu. Jadi sekarang setiap kali sedekah niatkan, ya Allah, saya niat ngeluarin zakat saya yang dulu tidak saya keluarkan karena saya tidak ngerti. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah kok beberapa diperbaiki oleh Allah. Yang satu itu yang cerita sama saya itu diperbaiki keadaannya oleh Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, karena niatnya zakat kan. Untuk sekarang niatnya kan mustahik itu. Ya, karena sudah zakat, sudah diniatkan zakat soalnya, bukan diniatkan sedekah biasa soalnya. Pastikan mustahik itu. Kalau bukan mustahik jangan, karena zakat itu tertentu oleh orang tertentu, untuk orang tertentu, jenis harta tertentu dengan batasan tertentu. Waktunya pun kadang juga tertentu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti Ibu Nas ya? Itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, Allah tidaklah menambah pada orang yang senang memaafkan kecuali kemuliaan. Ibu, kalau kita dizalimi, kita punya 2 hak nggih. Hak pertama apa? Membalas. Hak kedua apa? Memaafkan. Kalau membalas rumusnya bagaimana, Bu? Harus pas, tidak boleh lebih ya. Kalau lebih, kita yang berdosa. Sering saya contohkan, Ibu bosan ya, tapi nggak apa-apa, saya contohkan aja lah. Monyet lu juga monyet, imbang 0-0 ya kan? Ya, kalau kita kelebihan bahaya. Monyet lu mbahnya monyet. Nah, itu ketambahan mbahnya itu kita dosa itu.
Sehingga alih-alih kosong-kosong malah minus kita. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya kalau orang selalu membalas itu kosong-kosong terus, Bu. Nggak pernah naik derajatnya nanti. Malah kalau kita kelebihan malah minus. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, tapi kalau kita memaafkan, sudah tidak kita balas dan maafkan pula, itu kita surplus. Surplus kita. Pertama, dengan kita memaafkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena memaafkan itu min azmil umur, kalau kata Qur'annya itu. Jadi memaafkan itu termasuk perbuatan yang sangat utama, pahalanya besar kalau bahasa kita. Dengan kita memaafkan, kita diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22 itu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Surah An-Nur ayat 22. Paham nggih? Surplus kita, Bu. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Nah, ingat rumusnya. Kalau kebaikan didatangkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Itu rumusnya. Makanya orang yang suka memaafkan, lambat laun dia akan menjadi pribadi yang mulia. Paham nggih? Karena rumusnya tadi, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Kalau kita memaafkan, kita surplus. Kenapa? Karena berpahala, otomatis dosa dihapus, derajat diangkat. Itu nggih, monggo. Oke. Baik, saya jawab. Gini. Ini mau saya teruskan, belum selesai tadi sebenarnya. Nanti insya Allah sampai ke situ. Gini, saya teruskan ya. Nah, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Itu dulu ya. Memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Oke, saya mau terangkan. Saya terangkan. Pertama, memaafkan bukan berarti melupakan. Ada dalilnya, Ustadz? Ada. Saya sering sampaikan rumus dasar dulu. Ini rumus dasar dulu. Sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Oke ya. Wes, ada dalilnya, Ustadz? Ada. Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, Bu, Nabi berpesan, ada dalam sirah itu. Tolong Wahsy jangan sering-sering di depan saya. Apakah Nabi dendam? Tidak mungkin hati seorang Nabi dendam. Tidak mungkin. Apakah Nabi masih sakit hati pada Wahsy? Tidak mungkin hati seorang Nabi sakit. Artinya Nabi itu pasti kalau memaafkan orangnya tulus. Jujur, karena Nabi itu orangnya jujur. Tidak mungkin bohong. Lihat alasan Nabi. Kenapa Nabi tidak ingin Wahsy di depannya? Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi tidak bisa melupakan, tapi Nabi sudah memaafkan. Satu dulu ya. Yang kedua, kita memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Dalam Islam itu ada namanya ta'zir. Ta'zir itu semacam tindakan menghukum supaya yang bersangkutan jera. Jadi ada orang-orang tertentu yang kadang oke, saya maafkan. Tapi saya harus mengambil tindakan menghukum dia. Misalnya supaya dia jerah. Tidak tahu bagaimana caranya lah. Ya, termasuk diantaranya nggak disapa. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu pernah menghukum salah satu putranya itu dengan tidak disapa. Itu takzir. Konteksnya supaya yang bersangkutan sadar. Gitu. Ya biar punya efek jerah itu. Saya kadang kalau marah sama anak saya gitu ya, kadang ada saat dimana saya mau minta maaf sebenarnya, tapi saya berhitung kalau saya minta maaf ngefek nggak marah saya kepada perubahan sikapnya atau tidak ngefek. Kalau tidak minta maaf akan lebih ngefek dia berubah lebih baik itu maksudnya, maka saya nggak akan minta maaf, karena konteks marah saya juga tidak mendolimi dia kan untuk kebaikan dia itu. Maka ada masa di mana saya minta maaf sama anak saya, ada masa di mana saya nggak minta maaf untuk marah saya. Kenapa? Karena saya khawatir nanti marah saya nggak ngefek ke dia, nggak membekas ke dia. Walaupun nanti di sela-sela apa, maafin ya belum bisa jadi bapak yang baik, ada masa, tapi nggak langsung saat itu juga. Gitu. Bisa dimengerti maksudnya ya. Nah itu kita bisa berhitung. Nah yang terakhir menghajar, Bu.
Jadi menghajar konteksnya menghindari. Jadi oke, saya maafkan, tapi kalau saya ketemu dia saya takut ya, apalah misalnya umat kebencian saya atau apa termasuk pokoknya nggak mau ada hal yang buruk yang terjadi lah gitu. Tapi menghajar namanya. Boleh, tidak apa-apa, tapi jangan niat memutus ya. Jangan niat memutus, niatnya semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi kalau kita ketemu. Itu namanya menghajar. Kita tidak menuduh dia jelek, enggak. Cuman kita aja takut nggak bisa jaga hati. Takut kita nggak bisa jaga hati aja, takutnya itu. Jadi bukan kita menghindari dia karena dia buruk, bukan. Karena itu namanya seudon sama orang kan. Tapi kita lebih kepada karena menjaga hati kita aja. Demi supaya jangan sampai muncul hal-hal yang buruk dalam hati kita. Kalau bahasa sederhananya, kita punya hak menjaga kesehatan mental kita, gitu aja lah. Sehingga saya pernah tanya orang, Ustadz, bagaimana hukumnya memblokir teman? Saya bilang boleh, tidak apa-apa, karena tadi kita punya hak menjaga kesehatan mental kita. Karena ada teman tertentu itu yang ngomongnya nggak ada filternya misalnya, gitu. Sehingga terpaksa kita blokir. Kayak ada beberapa ibu-ibu kan tanya saya, ini ada rumah yatim tertentu, Ustaz, mintanya besar, minta mau. Saya kesel juga itu. Boleh nggak saya blokir, Ustaz? Blokir aja nggak apa-apa saya. Kenapa? Kita tidak niat memutus, tapi niat menjaga kesehatan mental kita. Jadi kita tidak menuduh orang lain buruk, tapi lebih kepada, ya Allah, mohon maaf, saya hindari dia semata-mata karena saya tidak mau hati saya terkotori oleh kemungkinan buruk yang bisa muncul kalau saya ketemu sama dia. Nah, gitu, ngoten Ibu nggih. Itu namanya menghajar. Boleh. Dan itu niatkan tidak untuk memutus, semata-mata menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Ya, anggaplah hati kita belum siap untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya, Bu ya. Baik. Nah, jadi memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Nah, memaafkan kadang boleh disertai dengan tindakan menghajar, tidak ada masalah. Bukan menghajar ya, menghajar. Nanti menghajar. Itu, hajrun, itu kata hijrah, menghindari. Pergi gitu. Terus kemudian, dan tidak ada orang yang berendah hati kecuali Allah akan angkat derajatnya. Asalkan rendah hatinya karena Allah. Rendah hati itu tawadhu, dari kata wadhu'a, bisa meletakkan diri pada posisi yang seharusnya, itu namanya rendah hati namanya. Jadi rendah hati itu sebenarnya tidak identik dengan sikap menunduk, merunduk, tapi lebih kepada meletakkan posisi diri pada posisi yang seharusnya, itu adalah tawadhu namanya. Maaf, misalnya ada orang berilmu dengan dalil rendah hati tidak mau ngajar, itu bukan rendah hati, tidak tanggung jawab namanya itu. Namanya berilmu harus menyebarkan ilmunya gitu. Makanya ibu-ibu yang udah lama ngaji jangan pelit ilmu. Kalau sekiranya bisa di-share ilmunya, di-share. Nah, paling enggak untuk intern keluarga, syukur-syukur nanti keluarga besar, syukur-syukur di lingkungan, alhamdulillah. Nah, atau dalam fungsi hubungan sehari-hari terkait dengan saling mengingatkan itu. Nah, saya termasuk yang sangat bersyukur pada Allah ketika di antara panjenengan ada yang mengingatkan saya kalau saya salah itu misalnya. Nah, makanya saya sering bilang dalam kajian saya, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Itu seperti itu. Nah, karena ya tadi itulah fungsinya ilmu, supaya kita ini bisa saling mengingatkan. Dan saya sering sampaikan di sini ya, suatu hubungan suami, istri, orang tua, anak, murid dan guru, suatu hubungan itu dinilai sehat ya, itu ketika fungsi saling mengingatkan itu masih ada. Jadi kalau nun sewu nggih jenengan suami istri ya, kok suami masih mau diingatkan oleh istri, istri masih mau diingatkan, mau saling mengingatkan, masih sehat hubungannya itu. Orang tua dan anak masih mau saling mengingatkan, masih sehat hubungannya itu. Antar saudara masih mau saling mengingatkan, itu masih sehat hubungannya. Antara guru dan murid kalau masih ada mau saling mengingatkan, berarti masih sehat hubungannya itu. Makanya saya ulang, saya sering kalau di kajian saya sampaikan, yang mau tanya, protes, marah itu bukan apa-apa, supaya jenengan nggih. Monggo kalau mau negur saya silakan. Cuman kadang saya tambahkan, tapi cuma teman-teman biasanya kualat. Guyon, kalau guyon. Guyon. Itu jangan diambil hati itu. Yang terakhir itu tambahan. Nggih, monggo. Kita memaafkan seseorang
Penjara itu misalnya dengan sanksi ataupun punishment atau apa. Nah, kalau untuk di akhirat sendiri orang yang sudah dimaafkan sudah terbebas atau Bagus. efek jerah oleh Allah gitu. Bagus. Gini, ini rumus ya. Orang yang sudah kita maafkan berkaitan hakul adabinya dia beres nanti di akhirat karena kita udah maafkan dia. Jadi kita itu sudah meringankan beban dia di akhirat berkaitan dengan hakul adami. Kalau hakullahnya tergantung dia tobat apa enggak sama Allah. Contoh gini, ada orang ngutang sama ibu. Ibu udah kesel nih daripada makan hati terus. Udah dalam hati ibu ikhlasin dalam hati. Jadi dalam hati ibu ikhlasin tuh. Ibu udah maafkan dia. Nanti di akhirat urusannya ibu dia nggak beres dengan ibu. Tapi tidak bayar utang dengan sengaja. Itu kan tidak hanya dosa kepada ibu. Itu dosa kepada Allah. Itu perintah Allah kok. Nah, tergantung dianya sama Allah tobat apa tidak. Tapi mestinya kalau tobat kan bayar mestinya kalau tobat. Kan gitu aja. Nah, jadi itu meringankan beban dia berkaitan dengan hakul adami. Tapi dengan hakullah tergantung dia tobat atau tidak. Saya ulang, kalau dia tobat mestinya sih bayar kan mestinya gitu, seperti itu. Saya kira itu. Monggo. Ya paling enggak datang minta maaf, mohon diikhlaskan. Saya pernah telepon seseorang itu, Ustadz, ya Pak, ada apa? Nggih Mas, nonton Mas, main-main Mas. Saya kan punya utang sama Ustadz katanya. Tolong diikhlasin Ustadz ya katanya. Ya enggak banyak sih, saya bilang. Saya bilang gini sama beliau, saat itu saya bilang gini, Mas, asal jenengan betul-betul tidak mampu, sudah saya ikhlaskan tanpa ngomong sekalipun, saya bilang gitu. Sudah saya ikhlaskan. Tapi kalau panjenengan mampu tapi pura-pura nggak mampu, ya sudah ada Allah lah, saya bilang gitu. Jadi kalau jenengan betul-betul nggak mampu, sudah saya maafkan, sudah saya ikhlaskan. Kalau jenengan betul-betul tidak mampu, tapi kalau mampu tapi pura-pura nggak mampu, ada Allah, terserah Allah sudah. Tapi sudah saya maafkan. Oke, monggo Ibu. Sudah. Bagus. Saya kalau di angkot misalnya dulu ya, atau di bis umum dulu tapi terus ada orang ngerokok itu, saya anggap itu setan itu. Iya kan mengganggu kan? Mengganggu karena mengganggu itu setan. Karena setan saya biasanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah saya dalam perjalanan dari Probolinggo ke Lumajang naik bis umum saat itu ya, zaman itulah. Di belakang saya itu ngerokok, Bu. Saya terganggu saya itu. Terus saya dalam hati, bukan dalam hati, saya baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu di belakang batuk-batuk itu. Langsung dimatikan rokoknya, sampai perjalanan enggak ada rokok, alhamdulillah. Ya, gini Bu, itu kedoliman dia kepada orang sekitar. Ibu maafkan, tinggal maafkan aja dah. Ya Allah, saya maafkan dia, tapi bagaimana ini kedoliman yang saya ingkari. Semoga dia dibidayai oleh Allah, semoga dia tobat, semoga dia sadar. Seperti itu. Ini saya ulang terlepas hukum rokok ya. Ini konteksnya di angkot atau di bis ya, yang saya notabene terganggu. Monggo. Tadi kata saya kan kita sudah memaafkan seseorang. Ya. Kita pengen menghindari sesuatu yang kita ingat. Iya. Tapi ada yang berbicara, kata dengan cara menghindari itu berarti kamu dendam gitu. Nah, jadi saya mau bertanya, apa definisi dendam yang dia katakan? Bagus. Kalau dendam itu kan kita pengen balas. Ini kan kita nggak mau balas. Kita cuma nggak mau ketemu. Kita tidak bisa melupakan, itu aja. Kalau dendam itu kan kita pengen balas kan. Nah, kalau dendam itu kita pengen balas. Ini kita nggak pengen balas. Biarkan nanti Allah aja yang balas, saya nggak mau balas. Cuman saya nggak bisa melupakan. Kalau dendam itu ibu udah merencanakan keburukan untuk dia. Ada masa di mana ibu mau hajar dia juga kan gitu. Ibu nggak begitu kan. Ibu udah maafkan. Kita kan menghindar. Iya. Tidak mau, karena kita nggak mau bertemu lagi, kita tidak mau ada masalah. Itu yang saya bilang tadi, ibu nggak mau ada masalah itu berarti ibu menghindari keburukannya kan? Iya. Sejatinya kan bukan orangnya kita hindari kan? Kemungkinan buruk yang bisa muncul kalau kita ketemu itu yang kita hindari.
itu namanya kita berkepentingan kita punya hak untuk menjaga kesehatan mental kita. Itu saya kira. Wallahu alam bishawab. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada saya teruskan dulu. Oh, sudah mau tanya, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Dia monggo. Yang mau tanya mungkin? Tanya, protes, marah boleh. Nggih. Ya. Kalau dia apa, Bu? Ya, bagus. Itu yang saya bilang tadi sama beliau. Saya pikir beliau masih kaya. Saya bilangin sama beliau, ya udah Pak, yang masih ada itu dikeluarkan zakat. Yang gini, pertama tobat dulu, saya bilang tobat dulu. Terus yang lalu dari Bapak itu ditobati. Terus yang masih ada sekarang dizakati. Yang ada sekarang kan yang kemarin kan udah habis tuh. Misalnya yang ada aja kan dizakati yang ada. Ternyata yang sekarang udah nggak ada, bangkrut juga dia. Iya, karena bangkrut, terus saya sarankan udah gini aja deh. Kalau setiap kali sedekah diniati zakat aja, niat bayar utang zakat yang dulu tidak pernah dia keluarkan itu. Itu yang salah satu yang mengamalkan itu cerita ke saya. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki keadaan saya, alhamdulillah. Pelan-pelan diperbaiki keadaannya oleh Allah. Saya kira itu. Wallahu alam. Nggih. Pengadaan sumur. Gini, zakat itu kan pendistribusiannya kalau bisa produktif dan atau solutif, terutama untuk zakat mal ya. Terutama untuk zakat mal. Maka kalau misalnya ibu jenengan ketika hendak mengeluarkan zakat untuk misalnya pengadaan sumur bersih yang notabene untuk masyarakat, berarti orang ya, untuk masyarakat yang membutuhkan dan mereka masuk dalam kategori mustahik, sependek yang saya pahami itu boleh, tidak ada masalah. Jadi itu namanya bantuan yang sifat pendistribusian zakat dalam bentuk zakat yang produktif dan atau solutif dalam hal ini. Boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Bukan itu namanya wakaf. Bukan, dari zakat bisa itu. Bisa, dari zakat bisa. Jadi dari zakat bisa, asalkan itu peruntukannya untuk para mustahik. Itu seperti itu boleh. Pengadaan sumur bersih, pembuatan irigasi untuk pertanian, terus perbaikan jalan yang notabene itu untuk kepentingan akomodasi masyarakat yang membutuhkan. Contoh gini, ada masyarakat tertentu yang kalau mau ke pasar dia harus muter jauh, sementara hasil kebunnya itu sangat dibutuhkan dijual ke pasar, maka dibuatkanlah jalan pintas, misalnya penyeberangan jembatan misalnya. Itu akan sangat membantu orang-orang miskin, terutama yang akan menjual sayur. Itu boleh, tidak apa-apa, silakan. Tapi orang miskinnya harus yang beriman kan, yang Islam, bukan yang Bagus. Menarik. Ada menarik, ada mendorong. Jadi menarik. Ketika para ulama menafsirkan mu'allaf di dalam surah At-Taubah 60 tentang mustahik zakat itu, ada yang menafsirkan di antaranya bukan hanya orang yang baru masuk Islam, termasuk juga orang yang masih di luar Islam, yang coba dilunakkan hatinya supaya dia tertarik masuk Islam. Itu boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau itu dalam rangka untuk menarik mereka kepada Islam, maka itu tidak ada masalah. Kan kita nggak boleh paksa. Tapi merayu boleh. Nah ya udah, nggak apa-apa. Jadi menarik nggak boleh, memaksa tidak boleh. Tapi merayu tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Bu Guru. Ya. Menghindari dengan orang itu. Terus
tidak boleh mendiamkan seseorang karena saling marahan selama 3 hari. Ya, haram itu. Hadisnya Sahih Muslim. Oke. Bagus. Kan saya bilang tadi ya, kalau konteksnya untuk menjaga kemungkinan buruk jangan sampai terjadi kalau kita ketemu, itu udah ada masalah, itu namanya menghajar namanya. Tapi kalau dalam konteks tabaghut, saling marahan, saling bermusuhan, terus saling membelakangi, itu memang Nabi membatasi selama 3 hari. Lebih dari 3 hari itu haram, tidak boleh. Jadi itu dalam konteks dimana kalau kita tabaghut, saling marahan, saling benci, saling membelakangi. Tapi kalau dalam konteks untuk menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul, itu beda bab. Makanya kembali pada niatnya. Kan tadi saya bilang ke ibu tadi, yang penting jangan niat memutus. Iya, jangan niat memutus. Niatnya itu semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Itu aja sebenarnya. Kita tidak mengatakan dia buruk, cuman ada kemudian mental kita jadi nggak sehat kalau ketemu dia, gitu aja. Ya, saya kira. Kalau ketemu tetap baik, kita tidak ada masalah. Iya, kalau ketemu kita tetap baik. Ya kita biasa. Ya mungkin kalau dia ngucap salam kita jawab salamnya. Kalau dia WA ya mungkin kita jawab sebatas yang bisa kita jawab. Tidak kita hindari, tidak. Cuman kita menghindari pertemuan atau menjaga jarak pertemuan sajalah. Semata-mata tadi menjaga kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Itu aja sih Bu. Makanya niatnya jangan mutus. Niatnya jangan mutus. Semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang muncul saja. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Dokter. Bagus, zakat itu boleh dikeluarkan di pertengahan tahun, di awal tahun, kalau di akhir tahun sudah wajib kalau mencapai nisab dan haulnya. Maka saran saya kalau untuk jenis zakat mal ya, itu dikeluarkan saja setiap tahun. Misalnya bulan Ramadan, Bu Dokter dikeluarkan gitu, itu nggak harus sampai ke mustahik saat itu juga. Sampainya ke mustahik bisa kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang penting uang itu udah keluar sebagai zakatnya Bu Dokter. Misalnya Bu Dokter, ya setelah Bu Dokter hitung, ketemulah zakat Bu Dokter 1 miliar misalnya gitu ya, amin insyaallah. Nah kan contoh yang, nah 1 miliar ini nggak harus habis seketika itu juga Bu Dokter. Misalnya nanti saya keluarkan, nanti nunggu waktunya masuk sekolah. Nah, takutnya kalau dikasih sekarang nanti nggak jadi gitu. Misalnya dibentukkan dalam wujud apalah yang sekiranya sesuai dengan harapan Bu Dokter, yaitu produktif dan atau solutif itu. Iya. Ya yang penting yang sudah keluar itu bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan ya. Contoh gini, ada orang pinter nyopir, nggak punya SIM, supaya dia bisa kerja nge-Grab atau apa, kita belikanlah dia SIM. Kita buatkan dia SIM, tidak apa-apa. Ya ada orang misalnya jual gorengan, kompornya udah rusak misalnya, kita berikan kompor yang baru, supaya dia bisa jual gorengan dengan bagus, boleh, tidak ada masalah. Nah, terserahlah. Ya, yang penting itu supaya kemudian orang itu mendapatkan solusi dengan zakat mal itu, gitu. Ngaten Ibu Dokter ya. Wallahu a'lam. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini mumpung di masjid lagi taklim, hujan deras, sambil doa nggih. Sambil doa yang baik-baik dalam hati, semoga kita sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah, ilmu bermanfaat, Allah muliakan kita dunia akhirat. Yang punya utang dan dilunasi oleh Allah, amin. Dimudahkan untuk melunasinya, amin. Allahumma amin insyaallah. Rezeki kita diberkahi, wis pokoknya turah-turah barokah, amin. Allahumma amin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.